Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi nih untuk memperbincangkan sesuatu yang sedang viral. Apa nih Feb yang kita ingin bicarakan? Oke Pak, hari ini mungkin teman-teman yang lainnya udah pada tahu nih, ada kecelakaan yang menimpa SMK Lingga Kencana di Depok. Oke. Jadi ceritanya mereka rombongan siswa yang ingin perpisahan di Bandung Pak ceritanya. Setelah saya perpisahan, pulang, naasnya mereka meninggal. Bukan enggak semuanya yang meninggal sih Pak. Ada beberapa yang luka, ada beberapa yang meninggal. Jadi total ada 11 orang yang meninggal, termasuk pengendara motor sama 10 siswa yang saya dapatkan. Nah, tapi Pak, yang serunya di sini adalah ada drama nih Pak. Oke, drama di apa kejadian nih? ini nih Pak. Ada yang ngomong kalau misalkan ini tuh kesalahan dari pihak sekolah karena mereka korupsi banyak hal, makanya jadi armadanya jadi jelek. Ada yang ngomong gitu. Tapi ada juga pihak sekolah ngomong kayak kami sudah berusaha sebisa mungkin gitu. Jadi kira-kira gimana sih Pak nih menurut Bapak? Ada apa ini di sini? Ada apa dengan cinta? Aduh, itu film tua. Film tua ya. Berarti kamu pernah nonton dong. Nggak pernah, maaf Jadi ya kamu Pak. tua juga. Enggak, Bapak doang yang tua. Jadi gini, Feb, ini emang masalah yang udah kayak turun-temurun nih. Ketika terjadi suatu masalah ya, ketika terjadi suatu kecelakaan, kita senangnya mengkambing hitamkan sesuatu gitu. Ini yang saya pikir kurang bijak gitu dalam kita menyikapi suatu musibah, ya. Harapan saya sih hal ini jangan kita kedepankan ego kita. Ya, kita tidak mau misalnya introspeksi diri kita masing-masing dulu deh. Apa nih yang menyebabkan terjadinya musibah ini? Ya siapa tahu ada andil kita juga di sana. Jadi kita jangan sampai melemparkan bola api ke yang lain gitu. Sebelum kita introspeksi diri kita dulu. Dan harapan saya juga jangan sampai pemerintah ini dengan terjadinya musibah seperti saat ini langsung memberikan kebijakan yang tidak berfaedah gitu. Kadang kan pemerintah ini sukanya reaktif. Ya. Ada musibah, apalagi musibahnya viral, langsung deh dia bikin kebijakan yang menyamaratakan bahwa hal ini tidak boleh terulang lagi, makanya keputusan kita tegas, kegiatannya tidak boleh diadakan lagi. Hal-hal ini kan nggak mendidik gitu. Seharusnya pemerintah itu jangan gampang sekali reaktif. Kalau ibu-ibu boleh reaktif, tapi kalau pemerintah jangan reaktif gitu. Pemerintah ini kan akan dilihat gitu kebijakannya oleh masyarakat. Betul. Kalau pemerintah saja reaktif, bagaimana masyarakat di bawahnya? Mereka pastinya panik gitu melihat kejadian seperti ini. Jangan yang bikin gaduh itu malahan pemerintah, bukan masyarakat yang lucu gitu. Misalnya masyarakat biasa-biasa aja, tetapi pemerintahnya panik. Nah ini yang nggak masuk di akal saya gitu. Seharusnya pemerintah itu secara arif gitu menyikapi masalah ini gitu. Coba cari tahu apa yang menyebabkan kejadian ini. Nah, telusuri, ya. Nah, jangan langsung ngasih statement gitu. Apalagi langsung memberikan SK. Karena kalau sudah menjadi SK biasanya itu kan dari atas ke bawah. Langsung semuanya memiliki sikap yang sama. Tetapi kalau ternyata ini kesalahannya karena oknum, ya mestinya oknumnya lah yang kena konsekuensinya gitu. Ya bukan yang lain. Nah, jadinya di sini saya merasa bahwa pemerintah ini kurang bisa gitu menjadi mercusuar gitu ya bagi kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Baik itu kejadian yang sifatnya ya human error maupun kesalahan secara yang menyeluruh gitu, secara sistem misalnya. Disinilah seharusnya pemerintah dituntut gitu, untuk mau terjun langsung ke lapangan, melihat kejadian ini secara terang benderang.
jangan langsung gampang sekali mengambil keputusan. Apalagi keputusan ini sifatnya itu akan merugikan banyak pihak. Coba deh kalau misalnya yang saya dengar gitu ya, katanya SK-nya itu langsung mentiadakan lagi studi tur keluar kota. Bayangkan siapa saja yang akan kena dampaknya. Banyak. Siapa saja menurut kamu? Sekolah-sekolah yang swasta-swasta yang biasanya mereka pakai armada yang bagus gitu. Ya, mereka juga kena kan jadinya. Terus siapa lagi kira-kira? Siswa, terus? Pasti guru, kepala sekolah gitu-gitu. Pastinya Yang akan sekolah. terkena juga pengusaha transportasi, Feb. Oh iya bener, iya saya nggak mikir dari ke situ ya. Iya, Iya. juga. Ya makanya kan kalau kita sampai membuat keputusan yang terburu-buru, maka yang kena dampaknya itu akan meluas gitu. Betul. Kita akan merugikan banyak orang. Bagaimana nih nasibnya pengusaha transportasi? Bagaimana nasib supir-supir mereka, orang-orang yang bekerja di bawah mereka? Ini kan akan kena dampaknya juga gitu. Apakah kita ketika bikin kebijakan kita nggak mikir gitu, kebijakan kita ini akan berpengaruh ke segala lapisan masyarakat gitu, apalagi pemerintah yang buat gitu. Nah ini yang sangat-sangat tidak bijaksana gitu kalau saya melihatnya, Feb. Iya Pak, siap. Tapi ya Pak ya, kalau misalkan, ini saya dari kacamata saya sebagai seorang netizen lah ya. Netizen gue dipercayanya kayak, iya nih, gara-gara harganya padahal dapat dari sekolah, misalnya dari sekolah nih, misalnya kayak orang tua bayar berapa gitu, tapi dipangkas habis sama sekolah jadi armadanya dapetnya yang jelek jadinya kayak gini gitu. Saya sebagai netizen ya Pak ya, coba ya sebagai netizen gitu. Nah netizen tuh kan kayak berpikirnya ini tuh kesalahan sekolah gitu. Sekolahnya kayak gini tuh gara-gara dia tuh korupsi Pak. Nah yang saya bingung tuh ya Pak ya, kenapa zaman sekarang sekolah korupsi? Apakah sekolah mengajarkan korupsi ke anak-anaknya? Ya sekarang bagaimana nih keadaan negara kita? Iya sih, tapi bukannya harusnya sekolah tuh sebagai tempat untuk mengajarkan hal yang baik ya Pak? Seharusnya, idealnya, tetapi kejadian nggak? Ini kan sudah menjadi rahasia umum, bukan di zaman sekarang aja, di zaman saya dulu sekolah juga sama saja. Cuman karena di zaman dulu nggak ada sosial media, makanya hal ini nggak tercium oleh masyarakat. Tapi kenapa kebanyakan sekolah negeri Pak? Bahkan tuh kayak kalau Bapak lihat di berita-berita gitu kayak ada tuh sekolah negeri, misalnya SMA negeri atau SMP negeri atau SMK negeri sekalipun gitu ya Pak ya. Kayak bilang kayak iya nih korupsi dari sekolah kita segini gitu, kayak kenapa gitu ya? Kenapa harus negeri? Kenapa nggak di swasta? Ya mungkin karena mereka merasa kebal hukum mungkin, ya, atau mereka merasa ini akan ditutupi secara berjamaah, ya, nggak akan bocor gitu, karena setiap individu menerima ini enaknya. Ya jadi ini suatu lingkaran setan sebenarnya. Kalau di swasta, ya yang saya lihat ya, karena mereka ini sulit untuk melakukan hal tersebut. Mereka harus berperilaku profesional. Karena guru digaji atau operasional sekolah itu bisa berjalan, ya satu-satunya dari kutipan sekolah kepada pihak orang tua siswa gitu. Jadi mereka nggak bisa main-main. Ya, orang tua siswa kalau udah nggak puas, dia melihat ada kejadian-kejadian yang menurut dia keluar dari jalurnya, mungkin anaknya bisa langsung segera dikeluarkan dari sekolah tersebut gitu. Nah, kalau di negeri kan kejadian kayak gini bisa dibilang sulit terjadi gitu. Malahan ya orang-orang yang ada di dunia sekolah negeri, terutama perangkat sekolahnya, dia tahu gitu kalau misalnya orang tua murid nggak puas sampai mengeluarkan anaknya dari sekolah tersebut, dia nggak akan berdampak terhadap kehidupan pribadinya gitu. Jadi aman-aman aja gitu ya, gaji tetap jalan gitu kan, karena yang gaji pemerintah, bukan orang tua murid yang memberikan gaji kepada mereka. Jadi mereka berada di zona nyaman gitu. Untuk mereka melakukan hal-hal yang negatif itu kayak dibukakan jalannya. Nah, tapi kalau di swasta mungkin sulit.
untuk kejadian hal-hal seperti itu. Karena ada pengawasan dari pihak yayasan. Betul. Nah, jadi itu sih vertikal yang saya lihat ya.